teman-teman semuanya, 朋友们大家好，欢迎来到陈明子小明的频道。Teman-teman, apa ya bedanya 在 dan 有? Kedua kata ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu sama-sama artinya lagi. Nah, teman-teman, jangan dibawa pusing ya. Kita pelajari sama-sama aja yuk. Jangan lupa kalau di sini kan kita lagi belajar bahasa Mandarin dan pengen bisa bahasa Mandarin, bukannya pengen bisa bahasa Indonesia yang dimandarinkan. Betul? Jadi kita itu jangan sampai terpaku sama terjemahan bahasa Indonesia. Supaya kita bisa mengerti dan memahami kosakata bahasa Mandarin, ya nggak ada cara lain lagi selain kita itu dapetin contoh kalimat yang banyak dan melatih sense berbahasa Mandarin kita. Dan sebelum kita memahami perbedaan cai dan you, ya kita juga harus paham dulu cai dan you ini itu sendiri apa. Kalau misalkan cai dan you ini sendiri aja kita belum paham, terus kita udah mau mempelajari perbedaannya, ya pasti makin pusing dong. Di tahap yang pertama ini, jangan lupa untuk tuo ting, tuo kan, tuo xie, tuo shuo. Dapetin dulu kalimat bahasa Mandarin sebanyak mungkin. Apakah itu dari lagu, dari film, dari artikel, atau dari manapun. Pokoknya dapetin kalimat bahasa Mandarin sebanyak mungkin. Habis itu, kita raba-raba dulu nih. Ini kurang lebih kalimatnya maksudnya apa ya? Intinya apa ya? Poinnya apa ya? Maksudnya mau kemana nih? Jadi nggak semua contoh kalimat yang kita dapetin itu kita harus celing langsung ngerti pada saat itu juga. Tapi setidaknya buat otak kenalan dulu dan kita juga ngeraba-raba dulu, rasain dulu sendiri kurang lebih ini kalimatnya kemana. Jadinya otak tuh nggak kaget. Setelah kita dapetin contoh kalimat yang banyak ini nih, habis itu kita dapet deh teorinya dari Laoshi atau dari YouTube ya, dari manapun lah ya. Ternyata kita dapet teorinya. Oh ternyata you itu menyatakan sesuatu yang telah terjadi. Terus kita juga dapet contoh kalimat yang lebih sederhana. Misalnya 今天又下雨了. Hari ini hujan lagi. Selain itu, you juga bisa berarti sesuatu hal yang akan terjadi lagi dan itu tuh sudah pasti. Misalnya, 明天又是星期. Besok hari Senin lagi. Selain itu, you juga bisa berarti mengandung makna tidak suka terhadap sesuatu hal yang terjadi lagi. Misalnya, 怎么又是你? Kok kamu lagi sih? Setelah kita dapetin teorinya, kita cocokin lagi sama contoh kalimat yang udah kita dapetin sebelumnya. Misalnya kita dapetin contoh kalimatnya itu dari lagu 花开花落又是一季，春天啊你在哪里? Kurang lebih kan maksud dari lirik kalimat ini adalah bunga bermekaran, bunga berguguran. Dan bunga bermekaran, bunga berguguran ini kan memang sesuatu hal yang akan terjadi, pasti terjadi lagi dan lagi menandakan pergantian musim kan. Oh ya berarti ini cocok dong. Nah, selain itu, misalnya kita dapetin contoh kalimat lainnya. Misalnya dari lagu ini. Hao ye gong zuo you shui bu hao. Nah, kalau dari kalimat ini kan berarti kurang lebih maksud kalimatnya itu udah begadang semalaman, bekerja, terus tidurnya juga nggak nyenyak. Nah, berarti ini kan menyatakan sesuatu hal yang sudah terjadi sebelumnya, sudah terjadi lagi. Hao ye gong zuo, udah begadang, terus juga tidurnya nggak nyenyak. Nah, berarti ini cocok juga toh. Nah, sekarang kita coba balik dulu ke bahasa Indonesia deh ya, teman-teman. Lagi. Sekali lagi makan, lagi-lagi. Lagi di bahasa Indonesia sendiri juga punya banyak makna kan teman-teman. Tapi kok kita nggak bingung sih? Ya karena kita biasa dengar dan kita biasa praktekin. Maka dari itu pada saat kita belajar bahasa Mandarin, pada saat kita ngerasa bingung, nggak paham, kok nggak bisa-bisa ya, bukannya teorinya yang dibanyakin, tapi ya perbanyaklah praktek. Coba berani untuk buat kalimat sendiri, coba untuk gunakan dalam kehidupan interaksi sehari-hari. Yang bikin kita susah paham bahasa Mandarin, yang bikin kita nggak bisa-bisa bahasa Mandarin itu, ya karena kita terlalu banyak dapat input, tapi habis itu ya menguap begitu saja, ya nggak? Itu tadi kan yo, kalau cai gimana? Contoh paling gampang deh ya, cai jian. Teman-teman pasti udah familiar banget dong sama kata satu ini. Cai jian artinya dadah, sampai jumpa. Tapi apakah artinya itu doang? Enggak. Jadi cai kan artinya lagi, cai jian ya bertemu lagi. Jadi nggak cuma melulu artinya itu dadah, sampai jumpa. Contoh misalnya di kalimat satu ini, 总会再见的. Apakah artinya jadi pasti akan sampai jumpa, pasti akan bye-bye? Kan nggak gitu ya, tapi yang maksud kalimatnya adalah pasti akan bertemu lagi. Contoh lainnya kayak di lagu satu ini, 我们爱的难是难分，爱的奋不顾身，为何再见只是陌生人? Maka dari itu teman-teman, konteks kalimat keseluruhan itu sangat penting. Jangan sampai kita mempelajarinya itu sepotong-sepotong aja, pasti akan pusing. Jadi carilah contoh kalimat utuh, oke? Selain itu, cai juga menyatakan suatu hal yang belum tentu terjadi. Misalnya, 请你再说一遍. Tolong ucapkan sekali lagi. Apakah benar akan mengucapkan sekali lagi? Belum tentu.
Zai juga bisa berarti sesuatu hal yang akan dilakukan berikutnya. Contoh, 我要先刷牙再洗澡. Saya mau gosok gigi dulu baru mandi. Dalam satu kalimat kita juga bisa pakai keduanya sekaligus loh. Contoh, 怎么又是你? 我现在没有时间，你明天再来吧. Gimana? Masih bingung? Gak apa, wajar. Namanya juga masih dalam proses belajar. Dan apalagi kita tuh lagi belajarnya bahasa asing. Jadi kalau misalnya kita masih bingung, ya tandanya kita masih asing. Teman-teman, teori tata bahasa itu sama seperti resep. Dan kita adalah koki. Jadi sebagai koki pemula, kalau kita pengen membuat sesuatu yang enak kan ya kita pasti butuh resepnya dong. Tapi apakah dengan adanya resep ini dan kita menirunya plek-plek sama persis akan menjamin kita sekali bikin langsung enak? Enggak juga kan? Jadi teman-teman, yang terpenting adalah kita itu harus sering banyak belajar dan kita itu harus sering banyak latihan, sering praktek, tuo ting, tuo kan, tuo xie, tuo shuo. Buatlah dirimu terbiasa dan latih sense berbahasa Mandarin kita. Oke? Jiayo! Oke deh teman-teman, videonya hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa juga untuk follow TikTok dan Instagram Xiaomin di @senminza_Xiaomin karena di situ juga banyak konten seru menarik lainnya loh. Halo朋友们，我们下次见吧，拜拜。